Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Jadi saat ini materi kita adalah klasifikasi makhluk hidup bagian pertama. Nah, apa perlunya kita belajar klasifikasi? Alam semesta terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik atau makhluk hidup jumlahnya sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Karena jumlahnya banyak dan beraneka ragam, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup tersebut, maka kita memerlukan cara. Cara tersebut adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini, yang pertama, siswa dapat merumuskan pengertian klasifikasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan klasifikasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan sistem binomial nomenklatur. Namun sebelum kita lanjutkan materinya, mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Nah, siswa sekalian, bagaimana perasaan dan hati kita jika kita melihat sayur dan buah-buahan yang kedudukannya dalam keadaan yang bercampur aduk seperti gambar ini, dan kita bandingkan dengan pada gambar yang letaknya sudah dalam keadaan yang teratur? Nah, jawaban-jawaban tersebut akan kita temukan ketika kita sudah mempelajari sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, kita mulai pembahasan klasifikasi makhluk hidup dengan melihat pengertiannya. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Apa tujuan kita melakukan klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, menyederhanakan objek kajian. Yang kedua, mempermudah mengenal keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan dengan jenis yang lain. Kemudian yang keempat, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang kelima, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keenam, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian kita lanjutkan materi ke dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah dasar persamaan. Yang kedua, dasar perbedaan. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Dan yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Dan yang kelima, berdasarkan manfaat. Kita lanjutkan materi ke langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh yang banyak persamaan, kemudian dimasukkan ke dalam satu jenis atau satu spesies. Misalnya beberapa varietas ayam ini karena memiliki persamaan yang banyak sehingga dimasukkan ke dalam jenis Gallus-Gallus. Kemudian beberapa varietas tomat karena memiliki banyak persamaan sehingga dimasukkan ke dalam satu jenis atau spesies Solanum lycopersicum. Selanjutnya, dua atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk ke dalam satu takson genus. Contohnya Solanum melongena terong, Solanum tuberosum kentang, kemudian Solanum lycopersicum tomat dimasukkan ke dalam satu genus Solanum karena memiliki ciri bunga yang berbentuk terompet. Kemudian beberapa genus yang memiliki ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk satu takson famili. Contohnya terong dan kentang serta tomat dari
genus Solanum, kemudian ditambah dengan cabai dari Capsicum, dikelompokkan ke dalam satu famili Solanaceae dengan ciri-ciri bunga berbentuk trompet. Kemudian beberapa famili dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk satu takson ordo. Contoh dari famili Gramineae seperti rumput, kemudian jagung, kemudian dari famili Bromeliaceae seperti nanas, dikelompokkan ke dalam satu takson bersama-sama, yaitu ordo Poales dengan ciri berdaun pita, pertulangan sejajar, kemudian batang silindris beruas-ruas dan berakar serabut. Selanjutnya, beberapa ordo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk satu takson kelas, seperti ordo Marsupialia, hewan berkantung, contohnya kanguru, kemudian Chiroptera, kelelawar, kemudian ordo Primata, di dalamnya ada kera dan manusia, ordo Rodentia, hewan pengerat, contohnya tikus, ordo Carnivora, contohnya singa, ordo Proboscidea, contohnya gajah, dan beberapa ordo lainnya, dikelompokkan ke dalam satu takson mamalia dengan ciri-ciri mempunyai kelenjar susu, mempunyai rambut, dan dapat mengatur suhu tubuhnya. Kemudian beberapa kelas dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk satu takson Phylum untuk hewan dan Divisio untuk tumbuhan. Nah, contoh yang kita ambil adalah contoh hewan seperti memiliki notokor, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tapi lentur, memiliki tali saraf dorsal berongga, kemudian memiliki celah farinks, kemudian memiliki ekor berotot yang melewati anus, maka dikelompokkan ke dalam satu filum Chordata. Anggota-anggotanya seperti kelas Mamalia, kelas Aves, Reptilia, Amfibi, Osteichthyes, dan Chondrichthyes. Kemudian beberapa filum atau divisio dikelompokkan ke dalam satu tingkatan kingdom. Seperti kita ambil contoh dari ciri-ciri berikut: memperoleh makanan dari makhluk hidup maksudnya, atau bersifat heterotrop, tidak memiliki dinding sel, kemudian tidak memiliki klorofil, bersifat eukariot, kemudian bergerak secara aktif, maka digolongkanlah ke dalam kingdom Animalia. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan klasifikasi makhluk hidup. Kegiatan manusia melakukan klasifikasi dan membentuk kelompok-kelompok makhluk hidup atau takson disebut taksonomi. Taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu takson artinya kelompok atau unit dan nomos artinya hukum. Karena langkah-langkah pembentukan takson mengikuti sistem tertentu, maka taksonomi biasa juga disebut sistematika. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Kita perhatikan tingkatan takson dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Mulai dari kingdom, kemudian phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, berikutnya kelas, kemudian ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Semakin tinggi tingkatan takson, semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit persamaan cirinya. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggotanya dan semakin banyak persamaan cirinya. Seperti kita lihat tingkatan takson pada hewan beruang Ursus maritimus berikut. Semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka semakin banyak anggota pada tingkatan tersebut. Tahapan-tahapan taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup dapat kita rangkum. Yang pertama, melakukan identifikasi atau
pencirian organisme. Kemudian yang kedua, klasifikasi, dalam hal ini penyusunan organisme ke dalam takson. Dan berikutnya adalah pemberian nama berdasarkan binomial nomenklatur oleh Carolus Linnaeus. Sebelum kita lanjutkan materinya, marilah kita lihat dulu siapa Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus adalah seorang ilmuwan Swedia yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk studi botani. Namun, pencapaiannya yang paling mempengaruhi komunitas ilmiah adalah penciptaan binomial nomenklatur. Idenya menggantikan nomenklatur tradisional dengan sistem yang berfungsi untuk memberi nama pada spesies yang dengan sistem binomial nomenklatur ini organisme dapat dikenali pada tingkat universal dengan satu nama pada semua tempat. Aturan pemberian nama makhluk hidup. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Setiap nama terdiri dari dua kata. Contoh Durius Sibetinus, nama Latin dari durian. Kata pertama adalah nama marga atau genus, sedangkan kata kedua menunjukkan tingkatan spesies. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar, dan huruf pertama pada kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Kedua kata harus dicetak miring atau digarisbawahi. Selanjutnya, jika nama hewan atau tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Contoh, nama Latin dari bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Dari kata rosa sinensis diberi tanda penghubung atau ditulis bersambung. Kemudian pada tumbuhan tidak boleh menggunakan tautonim. Artinya nama yang terdiri dari dua kata yang persis sama atau hampir sama. Contohnya Linaria linaria. Namun aturan ini tidak berlaku pada pemberian nama hewan. Contoh pada hewan, lele dumbo bernama Pangasius pangasius, atau ayam dengan nama Latin Gallus gallus. Nama penemu untuk mengenang seseorang boleh dicantumkan pada kata kedua dengan menambah huruf i di belakangnya. Contoh, untuk spesies Pinus yang ditemukan oleh Merkus, maka nama Pinus tersebut menjadi Pinus merkusi. Untuk singkatan SP bagi hewan dan spek untuk tumbuhan digunakan jika nama spesies tidak perlu atau tidak dapat dijelaskan lagi. Bentuk jamaknya adalah SP. Misalnya Canis sp, artinya salah satu jenis dari genus Canis. Atau jika tertulis maksudnya Adiantum sp, maka berarti jenis-jenis Adiantum. Berikutnya untuk takson famili diambil dari nama genus yang diberi akhiran acae untuk tumbuhan dan idea untuk hewan. Contohnya untuk nama famili Solanum, terong-terongan, maka namanya menjadi Solanaceae. Sedangkan nama famili untuk anjing dari genus Canis, maka namanya menjadi Canidea. Untuk takson ordo pada tumbuhan diberi akhiran ales. Contohnya ordo Graminales untuk rumput-rumputan, atau Rosales untuk mawar-mawaran. Sedangkan untuk hewan tidak memiliki akhiran, tetapi biasanya diambil dari ciri tertentu. Misalnya hewan ordo karnivor karena pemakan daging, herbivor karena pemakan tumbuhan. Untuk nama kelas diambil dari nama genus, kemudian ditambahkan dengan akhiran -nae. Contohnya untuk genus Equisetum pada golongan tumbuhan paku-pakuan, maka nama kelasnya menjadi Equisetinae. Atau juga bisa diambil dari ciri khas organisme tersebut. Misalnya ganggang karena mempunyai klorofil, ganggang hijau, kemudian namanya menjadi Chlorophyta. Dan jamur namanya menjadi Nicotina.
Demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe dan like. Terima kasih.